Halo kawan-kawan, berniat nulis novel, tapi karena masih baru pertama kali, belum tahu caranya. Nah, langkah-langkah ini bisa dicoba ya. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya menurut pengalaman pribadi sih, dan juga beberapa referensi yang pernah aku baca, dan juga aku pernah lihat menurut pengalaman orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, langkah pertama itu tentu saja teman-teman harus mencari ide dulu. Setelah itu, kembangkan ide tersebut. Nah, pertanyaannya dari mana ide bisa kita cari? Gitu ya. Ide itu bisa berasal dari apa saja yang kamu lihat, apa saja yang kamu dengar, dan apa saja yang kamu rasakan. Jadi saran aku sih mulai dari sekarang teman-teman itu harus tajamkan yang namanya panca indera kita untuk menangkap ide-ide yang sebenarnya itu berserakan bingit gitu di sekitar kita, di mana-mana aja ada, ya kan? Nah, menurut para ahli dan juga aku sepakat sekali dengan ini sih, ide yang paling kuat itu biasanya berasal dari keresahan diri kita sendiri. Jadi nanti kuat itu dalam arti kita sudah memiliki dorongan yang sangat kuat ya dari dalam diri sendiri nih untuk topik yang akan kita tuliskan gitu. Jadi pikirkan sekarang apa sih yang menjadi keresahan bagi teman-teman gitu ya. Misalnya apakah kondisi negara kita misalnya, atau kondisi kerusakan lingkungan di sekitar kita, atau misalnya kondisi sosial masyarakat di sekeliling kita misalnya, atau mungkin hanya sekedar ini ya, karena kalian udah muak gitu selalu tanya kapan menikah misalnya gitu. Itu juga salah satu dari keresahan. So, menurut aku mencari dan mengembangkan ide menulis novel ini merupakan salah satu proses kreatif yang gampang-gampang susah ya. Dibilang gampang agak susah, dibilang susah juga ya gampang, karena ide itu sangat-sangat banyak di sekitar kita. Nah, nanti prosesnya pengembangannya itu bisa sangat seru kalau kita sangat menyukainya, bisa juga menjadi rumit kalau kita ingin sesuatu yang out of the box, atau malah sama sekali tidak menyenangkan. Tapi pada intinya semua proses itu harus kita nikmati ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kita tuh bebas kok mengembangkan ide dari titik mana saja. Jadi utamakan yang terlintas pertama kali di pikiran kita. Jangan abaikan sesuatu yang terlintas pertama kali di pikiran kita. Meskipun mungkin teman-teman merasakan itu ide yang sangat basic sekali, ide yang sangat flat sekali ya. Tapi teman-teman nanti kan bisa kembangkan ya, bisa dengan cara yang berikut ini akan kita bahas. Nah, misalnya nih, hal yang pertama kali muncul dari pikiran kita itu justru tema utama cerita kita. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih pengertian dari tema cerita. Nah, teman-teman bisa cari sendiri ya, ini secara bakunya pengertiannya seperti apa. Tapi sederhananya kalau dalam cerita, tema cerita adalah sesuatu yang universal, atau setidaknya salah satu hal yang harus dipelajari karakter utama di dalam cerita kita nanti, biar nanti pembaca kita juga ikut mempelajarinya. Nah, ini kunci ya, membuat cerita kita itu jauh dari kesan menggurui. Nah, di tema inilah inti, dan kalaupun ada sebuah moral value itu bersemayam di cerita kamu, ya kan? Nah, contoh dari tema-tema cerita itu misalnya ya, keberanian, cinta, terus persahabatan, terus pencarian jati diri misalnya, atau apapun yang sejenis itu yang kira-kira pernah dirasakan atau dipahami oleh manusia secara umum atau universal. Sebenarnya kalau kita bahas definisi-definisi di sini bakal terlalu panjang ya. Jadi teman-teman bisa search sendiri, cari sendiri, dan baca-baca mengenai unsur-unsur novel terlebih dahulu biar lebih paham. Banyak kok di internet materinya. Nah, kembali ke simulasi pengembangan ide. Misalnya kita ini ingin menuliskan cerita bertema keberanian misalnya. Nah, kembangkan dengan cara brainstorming ya, tulis ataupun ketik ya, tergantung media teman-teman nanti untuk melakukan brainstorming. Kira-kira kata apa lagi yang bakalan muncul di pikiran kita saat mendengar kata keberanian, ya kan? Misalnya pahlawan, senjata, maju terus, pantang mundur, patriotisme, dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa memunculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan, misalnya keberanian atas apa, takut atas apa, kan berani itu lawan katanya takut ya, takut akan apa, siapa yang harus berani, siapa yang takut, mengapa harus berani gitu ya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya ya, bisa menggunakan prinsip 5W 1H. Nah, kemudian setelah itu apa yang pertama kali kamu pikirkan, dari sanalah kamu
mengembangkannya. Contoh titik berangkat pengembangan ide selain dari tema cerita ya, seperti yang tadi ya, keberanian, itu bisa dari karakter misalnya, bisa dari objek atau benda, dari tempat-tempat yang menarik, dari genre cerita atau dari konflik, dan pokoknya dari mana saja yang pertama kali terlintas di pikiran kita. Nah, dari situ kita bisa lakukan hal yang sama seperti pada simulasi tema cerita tadi ya, yang keberanian tadi. Misalnya nih, kalau dari karakter ya, kamu bertemu karakter unik nih di angkutan umum. Misalnya kayak aku pernah tuh ketemu sama pria parubaya, dia rapi sekali, dia terlihat sangat lugu, dan suatu hal yang berkembang dalam diriku adalah jangan-jangan dia adalah mata-mata. Dan aku mulai memikirkan backgroundnya seperti apa, istrinya seperti apa, apakah dia punya anak, apakah pekerjaannya gitu ya. Jadi dan seterusnya, terus kita gali-gali dan gali, kita akan bisa menciptakan satu karakter yang unik. Atau misalnya kita melihat benda atau objek ya, seperti misalnya di kamar kita melihat daster ya, daster batik warna coklat misalnya menggantung di hanger di kamar gitu ya. Bagaimana daster ini nanti misalnya di 100 tahun ke depan gitu ya, apakah dia akan menjadi penemuan arkeolog yang menarik misalnya dan disimpan di dalam museum misalnya, pada zaman seperti apa itu nanti kejadiannya ya, apa yang terjadi sama daster itu gitu misalnya ya, daster itu daster siapa dan punya kekuatan apa, dan seterusnya. Teman-teman nanti mungkin bisa punya ide dasar cerita dalam cerita fantasi ya. Lalu teman-teman juga bisa melakukan hal itu semua untuk tempat, untuk genre, dan bahkan konflik, dan seterusnya. Nah, satu hal yang harus kamu pertanyakan ketika kamu mengembangkan ide adalah, semenarik apa sih ide kamu sampai orang harus membaca cerita kamu itu? Nah, jika hasil pengembangan ide kamu itu masih flat dan kayaknya orang-orang gak worth it lah beli buku aku kalau misalnya idenya hanya seperti ini ya, gak unik, gak ada yang baru, jangan ragu untuk melakukan pengembangan ide yang lebih liar dan bergelora lagi ya kan. Gunakan terus rumus what if atau bagaimana jika, bagaimana kalau ya kan, untuk memantik imajinasi kita. Jangan puas atau jangan berhenti pada suatu kemungkinan sampai itu kamu benar-benar mendapatkan ide yang benar-benar unik dan juga menarik. Hal penting dalam mengembangkan ide itu adalah terinspirasi boleh, plagiat jangan. Nah, ini pasti teman-teman pada tanya nih, apa rupanya perbedaan inspirasi dan plagiat? Tentu saja berbeda sekali teman-teman. Kalau terinspirasi, kita melihat sesuatu dan kemudian kita bisa kembangkan dari situ sesuai dengan pikiran kita sendiri atau sesuai dengan hal-hal yang telah menjadi referensi kita sebelum-sebelumnya. Nah, kalau plagiat itu ya ada tulisan orang benar-benar kita copas dan kita bilang itu tulisan kita, itu jelas sekali berbeda motifnya ya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mungkin melihat secara nyata apa itu perbedaan terinspirasi dan plagiarisme menurut orang yang sudah menelitinya, atau juga teman-teman ingin tahu serba-serbi cara berpikir kreatif, teman-teman bisa baca buku Still Like an Artist karya Austin Kleon ya. Nah, teman-teman pada intinya banyak membaca buku baik fiksi dan non-fiksi, mungkin banyak menonton film, banyak mengikuti berita-berita untuk mengikuti perkembangan di sekitar kita ya. Itu membuat nanti ide yang kita hasilkan juga terasa makin berisi ya, makin banyak referensi dan makin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, itu ide-ide kita akan berisi dan gemuk-gemuk sekali. Jadi jangan lupakan yang bagian aku bilang terakhir ini. So, temukan ide dulu, nanti di langkah kedua kita akan bertemu. See you!